semuanya dalam keadaan sehat, baik, ya. Puji nama Tuhan, teman-teman. Kita kembali lagi untuk bersama-sama memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan tujuan roh hati kita untuk bersama-sama menyatakan bahwa Kau Yesus yang sangat kucinta. Bersyukur selalu. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan buat setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Semua yang Tuhan izinkan adalah proses dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Tolong lagi, sekali lagi pujian dengan sungguh-sungguh, katakan bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.
penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur. Ya Bapa, saat ini Tuhan kami mau lebih lagi menyiapkan hati kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kami mau persembahkan Tuhan apa yang terbaik dari hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami selalu, pimpin kami selalu, bentuk kami selalu melalui kebenaran firman-Mu. Pakai berkati hamba-Mu, Lani Aling Andresi akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua dapat sama-sama bertumbuh, semakin merakah dan berubah dalam Kristus Tuhan. Kami Yesus disambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom guys. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, sebelum itu saya ingin kita semua berdoa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan dan penyertaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Kami telah melewatinya dengan begitu luar biasa Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Berkati dan urapi setiap kami yang mendengarkan dan hamba yang membawakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap bibir mulut hamba, yang setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini berasal daripada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke guys, nah saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Kakak ingin bertanya kepada teman-teman semua, siapa yang memiliki sosmed? Contohnya Instagram, ya kita tahu ya, Twitter, TikTok malah ya yang lagi viral-viralnya tuh ya. Pasti kita semua memiliki salah satu atau sebagian daripada sosmed tersebut. Nah, biasanya tahu nggak, yang paling memberikan pengaruh kepada kita yaitu hal-hal atau berita-berita yang ada di TikTok. Bahkan coba kalian pernah mendengar nggak, ada berita di mana lewat sosmed, lewat ketikan, orang membuli seseorang dan akhirnya orang itu mau bunuh diri. Pernah ada berita, bukan hanya di luar dari negara Indonesia, melainkan juga ada dalam negara Indonesia. Dan itulah jahatnya sosmed. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya memiliki sikap yang benar, memiliki pemikiran yang benar, memiliki pandangan yang benar. Nah, judul khotbah Kalani untuk siang hari ini adalah identitas. Kalian pasti punya KTP ya, punya kartu pelajar, dan itu gunanya untuk apa? Ya untuk tanda pengenalan kita, tanda pengenalan diri kita. Entah contohnya kita dari provinsi ini, dari kota ini. Ketika kita menunjukkan KTP, orang pun akan tahu. Nah, sama halnya dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada siang hari ini, Kalani ingin kita sama-sama belajar bagaimana kita mau mengenal identitas diri kita. Dan bagaimana kita yang mungkin belum mengenal identitas diri kita mau mengenal identitas kita. Dan kita yang sudah mengenal identitas kita mau lebih dalam lagi mengenalnya. Nah, kita buka bersama-sama di dalam kitab Zefanya, pasal yang ketiga, ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Di situ nanti teman-teman akan membacanya di rumah. Tetapi Kalani mau membaca satu ayat untuk kita. Di ayat yang ke-19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi pujian dan kenamaan di seluruh bumi. Nah, kita tahu Nabi Zefanya ya. Zefanya ini diperintahkan Tuhan untuk bernubuat kepada jemaat Tuhan pada saat itu. Dia bernubuat tentang bagaimana mereka bermoral yang benar.
Nah, untuk sekarang-sekarang ini, bicara soal moral, kadang-kadang orang tidak memikirkan apa itu moral, apa itu etika. Terlebih kalau kita sedang berada di dunia sosmed. Orang bisa mengeluarkan pendapat-pendapat mereka, orang bisa berkata sesuka mereka, entah itu caci maki, bulian, segala macam hal, dan tidak memperhatikan moral dan etika. Namun sebagai anak Tuhan, bukan hanya moral dan etika yang harus kita perhatikan, tetapi kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Dan untuk mengenal identitas kita di dalam Tuhan, yang pertama langkah yang pertama adalah kita harus memulihkan gambar diri kita. Langkah yang pertama adalah pemulihan gambar diri. Kita lihat di ayat 9 sampai ayat yang ke-12 itu, di situ Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel. Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Israel dengan memurnikan kehidupan mereka di ayat 9, dan Allah memberikan bibir yang bersih menerima persembahan. Nah, Allah memurnikan kehidupan mereka. Jadi yang tadinya mungkin mereka belum sudah mengenal Tuhan, sudah tahu identitas mereka, tapi mereka tetap masih berkata kotor, masih suka berkata-kata yang tidak enak dan menyakiti hati Tuhan. Di situ Tuhan memulihkan mereka. Nah, untuk kita mau pemulihan gambar diri, kita harus datang kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita apapun keadaan yang kita sedang hadapi, apapun kelemahan kita yang sedang kita gumulkan. Yang pertama adalah untuk menemukan identitas diri kita. Terlebih dahulu kita harus memulihkan diri kita, memulihkan gambar diri kita. Ingat, kita sebagai orang Kristen memiliki gambar dan rupanya Allah. Betapa istimewanya kita memiliki gambar dan rupanya Bapa. Tidak ada ciptaan lain yang seperti kita yang bisa memiliki gambar dan rupanya Bapa. Betapa Allah sangat mengasihi kita. Dan di sini Allah bahkan bukan hanya membersihkan, memurnikan kehidupan mereka, Allah bukan hanya membersihkan bibir mereka, Allah juga menyingkirkan malapetaka. Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan kehidupan. Nah, selain pemulihan gambar diri yang Allah berikan, poin yang kedua adalah janji Tuhan. Step ketika kita telah memulihkan gambar diri, Tuhan akan memberikan janji, yaitu keselamatan. Ingat, kita tetap berpegang dan berharap bahkan sampai sekarang bahwa kita akan selamat. Amin. Amin. Kita masih sampai sekarang dan kita bahkan melakukan segala perintah-perintah Tuhan, segala aturan-aturan yang Tuhan berikan, hukum-hukum yang Tuhan berikan, bahkan hidup sebagai orang percaya dan anak Tuhan, itu cuma satu, karena janji Tuhan, yaitu memberikan kita keselamatan. Benar? Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita jalan keselamatan. Dan jika kita telah memulihkan gambar diri kita menjadi orang yang baru, menjadi pribadi yang mengenal Tuhan, kita akan diberikan bonusnya kepada Tuhan, yaitu janji keselamatan. Maka dari itu saya ingin kita kembali yang belum mengenal identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenalilah identitas itu. Jangan sampai orang mengatakan begini, orang Kristen tapi kok begini, anak Tuhan tapi kok begini, dia nih ibadah terus menerus dengar ini tapi kok begini. Ingat, kita diproses ya. Tidak ada orang yang sempurna dan tidak ada kesuksesan yang langsung. Tidak ada orang yang sukses dari dia masih miskin dia langsung tiba-tiba besoknya sukses, ini punya uang kaya raya. Tidak ada yang seperti itu, semua butuh proses. Dan begitupun kehidupan kita dan kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Di sini janji Tuhan yang Tuhan berikan adalah berkat dan keselamatan. Dan juga Tuhan memberikan pengharapan,
dan juga melepaskan mereka dari hukuman. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, Tuhan memberikan mereka kekuatan. Itu sebuah hak menurut saya, itu sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita menurut saya. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Sekalipun kita berbuat dosa, sekalipun kita berbuat salah. Tapi bukan berarti kita mau bermain-main dengan Tuhan, ya. Kita mau tetap step by step, sekalipun kita mungkin melakukan kesalahan, kita mau memulihkan diri kita. Dan di sini kesimpulan yang saya ingin teman-teman catat adalah identitas terlihat jelas ketika kita memurnikan kehidupan kita. Ingat, identitas terlihat jelas ketika kita memurnikan kehidupan kita. Yang kedua, Allah adalah kasih. Sekalipun Ia marah, namun Ia selalu mengasihi umatnya dan anak-anaknya. Dan yang ketiga, kehidupan menjadi bagian dari orang percaya. Ingat, keselamatan dan kehidupan akan menjadi bagian daripada orang percaya. Dan yang keempat, janji Tuhan adalah keselamatan bagi setiap umatnya. Dan saya ingin kita semua mengingat pesan ini, dan saya ingin kita semua mencatat pesan ini, sehingga ketika kita mau memulihkan gambar diri kita, atau kita terpengaruh dengan sosial media, dengan dunia yang sekarang ini yang begitu jahat, kita kembali lagi mengingat identitas diri kita. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Kita itu istimewa dan kita itu berharga di mata Tuhan. Dan saya ingin sebagai anak-anak Tuhan jangan ada kata insecure. Ya, tetap percayakan janji Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Itulah pesan Tuhan pada hari ini. Dan biarlah pesan singkat, pesan firman Tuhan ini yang singkat ini dapat memberkati teman-teman semua dan juga dapat memberkati saya. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pada siang hari ini, saya ingin kita sama-sama berdoa, dan biarlah firman Tuhan ini tertanam dan kita dapat melakukannya hari lepas hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, bantulah kami, berikanlah kami kekuatan Tuhan, untuk menghadapi dunia yang jahat ini Tuhan. Pulihkan gambar diri kami Tuhan. Kami mau menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kami mau memiliki identitas seperti Engkau Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap kami Tuhan, dan berikan kami kemampuan Tuhan. Mereka yang sedang susah menghadapi lingkungan mereka, mereka yang sedang susah menghadapi pekerjaan mereka, mereka yang sedang susah menghadapi orang tua mereka, Tuhan berkatilah mereka, berikan mereka kekuatan Tuhan. Biarlah Engkau dapat memulihkan gambar diri mereka, dan mereka tetap percaya bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Mereka berharga dan istimewa di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ini pesan firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini dapat tertanam dan kami dapat melakukannya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Amin. Bye-bye.